Sudah ada penambangan itu di tingkatan itu penambangan itu tambang pasir laut itu dulu tuh banyak sekali warga yang menolak sepanjang pantai itu. Warga rame-rame ke sana untuk mengusir itu yang penambang pasir ya sekitar sana lah, dan dampaknya itu ya cukup lumayan. Kita bisa lihat di beberapa daerah ada yang abrasi, tapi ya saya tidak tahu apakah itu dampak dari penambangan atau dampak dari cuaca, itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu ada perubahan setelah adanya dampak pasir yang ada di sekitar sana. Itu mungkin. Ya, jadi dulu ini kompleks pemakaman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir operasi pantai yang luar biasa telah mengambil sebagian kuburan untuk diseret ke laut. Bahkan beberapa kerangka tulang mayat pernah ditemukan oleh warga yang kebetulan menangkap ikan di sekitar sini. Beberapa kerangka tulang. 4 tahun sudah berlalu. Penambangan pasir untuk mega proyek CPI, Center Point of Indonesia, dan MNP, Makassar Newport, di Pantai Galesong Takalar. Namun, dampaknya masih terasa hingga detik ini. Semenjak pertama penambangan mau memasuki pertama dalam pada saat peninjauan lapangan dilakukan para pelaku penambang, saya sudah menyatakan sikap menolak. Tapi proses demi prosesnya tetap jalan. Ya. Itu pun kita lakukan gerakan di laut supaya tidak melakukan tambangan pasir laut, karena sangat merugikan masyarakat para nelayan. Karena kita tahu bahwa tambangan pasir laut ini yakin dan percaya bahwa pendapatan per kapita para nelayan, khususnya nelayan kecil atau tradisional, susah dari nafkah di laut. Kedua, kita pahami bahwa penambangan pasir laut ini sangat jelas merusak ekosistem. Mulai saya lahir, saya besar di kampung ini, daerah pesisir ini, tidak pernah saya meninggalkan kampung halaman sampai hari ini. Setahu kami bahwa sebelum adanya penambangan pasir laut tidak ada operasi. Bahkan kampung ini bertambah ke laut. Jadi kampung ini pernah bertambah. Ya, walaupun hanya beberapa meter dalam siklus yang lama, tapi masyarakat pesisir menyukur bahwa ada penambahan areal. Namun setelah adanya penambangan pasir laut, apa yang terjadi di Sapulungan itu? Ya, sampai dibuka operasi sampai kuburan hilang. Sampai daerah kami ini, saya di belakang rumah saya ini lebih 10 meter dari rumah saya, dari bibir laut, semua juga hilang.
Jadi kalau tengah malam itu biasa Kalau dipikir-pikir. Iya, pikir-pikir biasa lari ke keluarga. Ya biasa juga kalau angin terlalu kencang, ombak besar begitu ya kadang juga kita ya menginap di rumah keluarga saudara begitu. Pagi baru balik lagi ke sini. Begitu. Kalau sudah masuk musim hujan itu berarti Ya, lumayan kalau musim barat di sini. Ombak itu sampai itu pagi kita sampai di sini ombak ini sampai naik. Jadi istilahnya kalau ada model begitu ya alhamdulillah. Kalau ada pertahanan sedikit toh, memecah ombak pertahanan begitu. Tapi mudah-mudahan cepat ini kayak informasi dari pemerintah setempat ini sudah kita diberi anu toh, beri informasi. Cuma itu saja kita yang diharap itu namanya tinggal di pesisir. Ini rencana ini mau beli lagi bambu ini kalau habis ini kesian. Masuk bulan 12 ya. Dalam 1 bulan ini ya ada persiapan macam 20-an itu. 20 batang bambu, 30 batang kadang. Baru beli bambu di mana biasa itu, Pak? Dekat di sini. Oh, dekat jadi. Pakai becak di sana. Jadi kita yang beli bambu sendiri Saya tuh, sendiri beli bambu. untuk penahan ombak dia. Ya. Lebih dari 10 keluarga memilih untuk pindah. Rahmang Deng Mile tetap memilih bertahan, bukan karena nyaman atau alasan lain, melainkan tak punya dana untuk membeli tanah. Rasa khawatir dan kegelisahan tiap malam membuat tak pernah tidur nyenyak. Oh, itu pengaruh pasir, tambang pasir dulu, Ya, Mbi? tambang pasir dulu itu. Waktu pasirnya. kapal-kapal di sana itu toh. Iya, iya. Itu dari 2017 sampai 2018. Ya, 1 tahun itu Iya, diambil pasir. tapi dampaknya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Karena itu kan di sana itu tambah makin hari makin dalam begitu. Jadi ombak tambah besar begitu. Waktu belum diambil pasir di sana itu ombak tidak terlalu ini toh. Tidak terlalu besar. Jadi sejak kapan ini, Bu, begini? Sejak mungkin ada nih tidak cukup dari 20 hari. 20 hari. Iya. Tapi memang tiap tahun begini atau Ada musimnya. ada musimnya, Iya. Di? Ya ada musimnya. Kayak musim bulan 12. Ya, akhir bulan 12. Sampai Ya. bulan berapa, Be? Sampai kalau tidak anu juga biasa bulan 3 atau masuk bulan 2 lah. Ini yang rumah kosong nih, Bu. Orang pindahnya atau bagaimana? Tidak sih. Tetap di bertahan. Tetap di bertahan. Karena banyak saya lihat tadi rumah kosong itu. Biasa juga mengungsi ke rumah tetangga atau ada rumah dekat-dekat di sini anaknya atau mamanya begitu. Iya. Jadi musim sekarang besar sekali. Yang tahun yang lalu tidak sih. Dan terlalu besar sih. Oh, baru Baru lagi sekarang ini, iya. bisa sekali lagi. Iya, iya. Tapi ada nih juga kayaknya yang pindah, Bu, dari sini. Kalau masalah pindah tidak Belum ada. ya Berarti orang di sini bertahan semua gitu. bertahan. Karena kan kita di sini kodong kan anu tak di sini. Dibilang pelaut, jadi dibilang bertahan makin di sini juga. Kita kan pelaut di sini, nggak bisa ke jauh-jauh dari laut. Semangat seorang pelaut membara di setiap hembusan nafasnya. Mereka tak gentar menghalau ombak-ombak yang siap menyapunya kapan saja. Ya, jadi dampak pengurukan itu ada beberapa macam ya. Jadi bisa berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif. Salah satu dampak positifnya kalau kita berbicara pengurukan di pantai atau di sungai, itu hasil keruknya itu bisa kita manfaatkan ya untuk menimbung ya, misalnya untuk reklamasi. Terus dampak yang lainnya itu misalnya kalau terjadi pendangkalan suatu perairan, ya itu solusinya itu kita lakukan keruk. Nah, selain dampak positif tadi, tentunya ada beberapa macam dampak negatif juga ya yang bisa disebabkan oleh pengurukan yang ditimbulkan oleh pengurukan terhadap ekosistem. Yang pertama itu dengan adanya aktivitas pengerukan itu bisa meningkatkan kekeruhan perairan. Nah, kalau perairannya menjadi keruh itu menyebabkan proses fotosintesis tanaman pantai itu menjadi terganggu.
Nah, yang lain juga kalau kita berbicara perubahan geomorfologi pantai dengan adanya pengurukan itu menyebabkan perairan menjadi lebih dalam, ya. Nah, kalau perairan menjadi lebih dalam, kemampuannya untuk menyerap energi gelombang itu berkurang, ya. Sehingga kalau kita melakukan pengerukan dengan cara yang tidak benar, itu bisa menyebabkan terjadinya abrasi di sekitar pantai itu. Kenapa? Karena gelombang yang datang ke pantai itu akan tetap utuh, ya. Sementara kalau perairan itu tidak dikeruk, itu kan dia kemampuan menyerap energi gelombangnya itu masih tinggi, ya. Tapi pada saat kita mengeruk pantai, kemampuan pantai untuk menyerap energi gelombang yang datang dari laut dalam ke pantai itu berkurang, sehingga itu energinya tetap besar sampai ke pantai. Nah, inilah yang berpotensi besar, ya, untuk menyebabkan terjadinya abrasi atau erosi pantai yang ada di sekitarnya. Jadi itu beberapa dampak, ya, yang mungkin disebabkan oleh adanya pengurukan di pantai, ya. Suasana berbeda dapat dirasakan di kawasan Elite Center Point of Indonesia atau disebut CPI. Berlokasi di Pantai Losari dan dibangun di atas tanah reklamasi seluas 157 hektar. Penataan wilayah reklamasi ini begitu apik dengan ragam bangunan berarsitektur tinggi. Sebut saja Masjid 99 dengan kubah unik berwarna oranye. Karya arsitektur Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Naku ginciri naulingku kualeana talanga natua lia donga la bela karai donganlah niate nena la lo apa mi jauh tutuki male pagale mabise ang naung bonito alang isalang kinasako aling bubu dongan labela kanan dongan niate nena la